Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menghafal pada juz amma atau juz 30, yaitu pada surah At-Takwir. Insyaallah kita akan belajar pada ayat yang ke-1 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat yang pertama, perhatikan. Idza syamsu kuwirat. Perhatikan. Idza syamsu kuwirat. Di sini terdapat alif lam syamsiyah, di sini ada huruf shin, yaitu yang berharokat tasdid seperti ini dimasukkan. Idzas. Perhatikan, jangan dibaca idza syamsu, salah. Dimasukkan idza syamsu. Jadi zalnya di sini tidak lagi panjang, tidak lagi mat, berubah menjadi pendek, dimasukkan langsung ke dalam huruf sin. Dan bedakan antara huruf shin dengan huruf sin. Yang di sini agak besar, yang sini tipis. Idza syamsu kuwirat. Perhatikan di sini mimnya berharokat sukun. Bertemu dengan huruf sin adalah idhar syafawi. Jadi tidak boleh didengungkan. Misalkan idza syamsu. Nah, seperti itu tidak boleh. Salah, yang benar idza syamsu. Jelas tidak boleh berdengung. Selanjutnya kuwirat. Kuwirat. Terdapat tasdid pada huruf wawunya, ini dimasukkan. Kuwi. Kuwi. Kuwirat. Perhatikan di sini terdapat huruf ta yang berharokat sukun, dimatikan. Kita ulangi. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Jadi setelah dibaca dengan benar, baru setelah itu dibaca beberapa kali untuk memudahkan menghafalnya. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua, perhatikan. Wa idzan nujumun kadarat. Perhatikan. Wa idzan nujumun kadarat. Di sini terdapat yaitu huruf nun yang berharokat tasdid seperti ini dimasukkan. Jadi meskipun huruf dal ini tadinya panjang, ada tanda alif matobi'inya, ini langsung dimasukkan berubah menjadi pendek. Jadi bukan wa idzan dipanjangkan, bukan, tetapi malah didengungkan. Kenapa? Terdapat huruf nun tasdid di sini. Wa idzan nuju. Perhatikan pada huruf jimnya. Di sini ada matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Wa idzan nujumun. Di sini terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi cara mengucapkannya pun disamarkan. Munkadarat, seperti itu. Di sini taknya sukun, berharokat sukun dimatikan. Wa idzan nujumun
kadarat. Ulangi. Wa idzan nujumu kadarat. Seperti itu cara mengucapkannya. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Selanjutnya pada ayat yang ketiga kita baca wa idzal jibalu suyirat. Perhatikan wa idzal jibalu suyirat. Meskipun di sini huruf dalnya ini ada tanda alifnya mad tabi'i panjang, tapi bertemu dengan huruf ini ada alif lam qamariyah langsung dimasukkan berubah menjadi pendek. Jadi tidak dibaca wa idzal, tidak boleh, harus dibaca pendek wa idzal jibalu. Dan perhatikan baknya di sini panjang ada tanda alif. Mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Perhatikan jangan panjang-panjang. Wa idzal jibalu, seperti itu. Suyirat, sunyi. Perhatikan tanda tasdidnya. Di sini ada tanda tasdidnya, ini ditekan. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Selanjutnya pada ayat yang keempat kita baca wa idzal isyaru uttilat. Perhatikan wa idzal isyaru uttilat. Di sini zalnya sama, tadinya panjang berubah menjadi pendek, jangan dipanjangkan. Wa idzal, tidak boleh berubah menjadi pendek. Wa idzal isyaru, syanya panjang, sya, shi, shu. Wa idzal isyaru uttilat. Perhatikan poknya terdapat tasdid di sini, ini ditekan, dimasukkan utti, bukan utilat, tapi tekan dulu uttilat, taknya sukun. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Selanjutnya pada ayat yang kelima, perhatikan wa idzal wuhusu husyirat. Wa idzal wuhusu husyirat. Di sini sama, zalnya tadinya panjang berubah menjadi pendek. Wa idzal, salah seperti itu. Wa idzal wuhusu, hunya panjang, mad tabi'i 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Wuhusu husyirat, husyirat. Perhatikan. Wa idzal wuhusu husyirat. Kita ulangi dari sini. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhusu husyirat. Mari kita ulangi kembali dari ayat yang pertama, kita baca. Setiap ayatnya kita baca 3 kali untuk memudahkan menghafalnya. Jadi setelah dibaca dengan benar, baru setelah itu dihafalkan. Mari kita mulai dari ta'awud dan basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menghafal pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah At-Takwir. Di sini kita belajar menghafal pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kuncinya untuk menghafal yang pertama yaitu metodenya adalah dibaca dengan benar setiap ayatnya yang akan dihafalkan, baru setelah itu dibaca yang lebih banyak pada setiap ayatnya guna untuk memudahkan menghafal. Karena sesungguhnya sistem menghafal itu adalah seperti fotokopi, yaitu kalau kita sudah membaca mata kita dengan benar maka akan teringat dalam otak kita ataupun pikiran kita. Jadi kuncinya adalah dengan semakin sering membaca, insya Allah akan memudahkan untuk menghafal. Jadi kuncinya adalah membaca sebanyak-banyaknya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita, untuk senantiasa belajar dan mempelajari Al-Quran sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan bagaimana cara menghafalkan pada surah At-Takwir, yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.